Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat ketua UKM Nuanza Bicara, beserta jajarannya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maftuah Salwa. Saya mahasiswa akuntansi dari Universitas Pamulang. Hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema peran Gen Z dalam menyuarakan pendidikan. Teman-teman, kita hidup di era ketika pendidikan tidak lagi sekedar urusan ruang kelas, buku, atau nilai rapor. Pendidikan hari ini menyentuh lebih banyak hal: akses internet, kualitas guru, kesehatan mental, serta lingkungan belajar yang aman, hingga kesempatan yang sama bagi semua. Dan di tengah perubahan itu, siapa yang berada di garis depan? Kita sebagai Gen Z. Generasi kita adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi. Kita terbiasa berbicara, berdiskusi, dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Kita tidak takut menyuarakan pendapat. Kita berani mengatakan kalau ada yang tidak adil, dan kita punya satu kelebihan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Suara kita bisa terdengar luas, sangat cepat, dan sangat berpengaruh. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita memanfaatkan suara itu untuk kemajuan pendidikan? Pertama, Gen Z punya kemampuan untuk melihat masalah pendidikan secara nyata dari sudut pandang siswa dan mahasiswa yang mengalaminya langsung. Kita tahu rasanya belajar di kelas yang fasilitasnya kurang. Kita tahu rasanya menghadapi tuntutan akademik yang berat. Kita tahu bagaimana pentingnya kesehatan mental dalam proses belajar. Suara kita bukan teori, tapi pengalaman. Dari pengalaman itu punya kekuatan besar ketika disuarakan. Kedua, Gen Z mampu menggunakan platform digital sebagai alat advokasi. Hari ini isu pendidikan bisa viral, bukan karena konferensi, bukan karena seminar besar, tapi karena cuitan video singkat atau konten yang dibuat anak muda. Kita bisa mengangkat kasus-kasus ketidakadilan, memberi edukasi, dan mengajak orang lain peduli hanya dengan satu tombol share. Suara kita bisa menggerakkan ribuan, bahkan jutaan orang. Itulah kekuatan generasi kita. Ketiga, Gen Z adalah generasi yang peduli dan kritis. Kita tidak menerima begitu saja apa yang diberikan. Kita bertanya, kita menilai, kita membandingkan. Dan ketika ada yang salah, kita berani menegur. Kita ingin pendidikan yang relevan, bukan sekedar hafalan. Kita ingin guru yang dihargai, bukan dibebani. Kita ingin akses yang merata, bukan hanya untuk mereka yang mampu. Sikap kritis inilah yang bisa mendorong sistem pendidikan menjadi lebih baik. Keempat, Gen Z punya kemampuan untuk memulai perubahan dari hal kecil. Kita bisa membuat komunitas belajar, membuka kelas online gratis, membagikan materi untuk adik-adik sekolah, membantu teman yang kesulitan, atau bahkan membuat gerakan sosial di lingkungan kampus. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Teman-teman, dunia pendidikan Indonesia tidak sempurna, bahkan masih jauh dari kata sempurna. Tapi perubahan itu mungkin, dan perubahan itu sangat mungkin dimulai dari kita. Gen Z bukan hanya penerima pendidikan. Kita adalah penjaga, penggerak, dan penyampai suara bagi mereka yang tidak terdengar. Kita adalah generasi yang jika
bersatu bisa membuat isu kecil menjadi pembahasan nasional. Mari gunakan keberanian kita untuk yang benar. Mari gunakan kreativitas kita untuk membuka akses belajar. Mari gunakan suara kita untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih relevan untuk masa depan. Karena masa depan pendidikan bukan hanya tentang anak-anak kecil yang sekolah hari ini. Masa depan pendidikan tentang bagaimana generasi kita mempersiapkan dunia yang kita akan tempati nanti. Teman-teman, ketika Gen Z bersuara, perubahan bukan hanya mungkin, tapi tidak bisa dihentikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.